Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Yang saya hormati Ibu Novita Sari, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bank, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Amelia dengan NIM 2103212. Nama saya Ale Maulida dengan NIM 21043210003. Nama saya Muhammad Ryan Al-Ashraf dengan NIM 21043210024. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Yogyakarta, jurusan akuntansi, program studi D3 Keuangan dan Perbankan, kelas BK3A. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi terkait akuntansi penanaman bank dengan subpokok materi antara lain kas bank, giro Bank Indonesia, dan giro pada bank lain. Nah, tujuan dari penanaman dana bank ini adalah untuk memperoleh pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang menghasilkan. Baik, yang pertama di sini ada kas bank. Mungkin teman-teman udah nggak asing sama yang namanya kas gitu kan, apalagi mahasiswa akuntansi. Jadi, menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK 2002, kas ialah alat pembayaran berupa uang tunai yang selalu siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro atau giliat, serta dapat ditarik setiap saat. Nah, kas ini tuh dapat berupa uang logam, uang kertas, cek, wesel pos, dan juga deposito. Kemudian, suatu kas di bank itu pasti akan melalui yang namanya pencatatan jurnal. Nah, pencatatan jurnal ini bisa jadi mengalami perubahan posisi saldo kasnya nih. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dari penerimaan serta juga pengeluarannya. Untuk penerimaan, di sini ada setoran modal, di mana kita menerima dana dari investor, kemudian akan kita catat sisi debit pada saat penjurnalan. Kemudian saat penjualan tunai, kemudian penerimaan piutang, pinjaman uang, bunga simpanan, sampai penerimaan lainnya. Jadi semua penerimaan yang diterima oleh bank akan dicatat di sisi debit pada saat penjurnalan. Kemudian dari pengeluarannya di sini yang pertama ada dari pengambilan pribadi atau prive, yang nantinya akan dicatat di sisi kredit pada saat penjurnalan, kemudian pembelian tunai, pembayaran hutang, serta bunga pinjamannya, beban administrasi bank, serta pengeluaran lainnya. Jadi semua pengeluaran itu akan dicatat di sisi kredit. Kemudian di sini ada petty cash atau kas kecil, sebenarnya sama aja sama kas, cuma bedanya kalau kas kecil itu, dilakukan untuk pembayaran dalam jumlah yang relatif kecil. Nah, untuk kas kecil sendiri di sini ada 2 metode pencatatan, yaitu metode dana tetap atau impres, dan juga metode dana berubah-ubah atau fluktuasi. Bedanya apa sih antara 2 metode ini? Jadi kalau metode tetap itu adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil ini jumlahnya selalu tetap. Dan setiap pencatatan itu, nggak langsung dicatat di jurnal. Jadi setiap ada pengeluaran nggak langsung dicatat, tapi di-keep dulu, dan pemegang kas kecilnya itu mengumpulkan bukti transaksi kemudian dicatat di akhir periode. Sedangkan untuk metode dana berubah-ubah itu kebalikan dari dana tetap, di mana jumlah kas kecilnya itu selalu berubah-ubah karena setiap ada pengeluaran, dicatat per transaksi. Jadi setiap ada transaksi dicatat, kayak gitu, bukan di akhir periode. Oke, kemudian di sini ada contoh soal dari petty cash atau kas kecil. Pada sebuah perusahaan PT Angin Ribut yang menyediakan dana kas kecil, terdapat transaksi-transaksi pada bulan Desember 2017 sebagai berikut. Pada tanggal 4 Desember 2017, diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor sebesar 96.000
pada tanggal 18 Desember 2017 dibayar biaya angkut sebesar Rp275.000, pada tanggal 19 Desember 2017 dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar Rp150.000, pada tanggal 22 Desember 2017 dibeli lagi nih alat-alat tulis kantor sebesar Rp70.000, dan yang terakhir pada tanggal 28 Desember 2017 dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran menggunakan kas kecil dan dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk proses pencatatannya mungkin bisa di next. Di sini ada proses pencatatan menggunakan kas kecil. Mungkin teman-teman bisa lihat ada 2 tabel yang berbeda dengan metode juga yang berbeda. Yang sebelah kiri ada metode dana fluktuasi atau berubah-ubah, dan di sebelah kanan ada metode dana impres atau tetap. Di sini udah kelihatan banget perubahannya, di mana pada metode dana fluktuasi itu dia dicatat per transaksi seperti yang saya bilang di awal, dan pada metode dana tetap itu dicatat dari periode. Oke, kita lihat tanggal 4 bulan 11 2017. Di sini dana kas kecil di debit dan kasnya itu di kredit karena kita baru aja nih memulai pembukaan dana kas kecil. Kemudian pada tanggal 7 perlengkapan kantor bertambah kan kita belikan secara tunai, bertambah di debit dan kita melakukan pembayaran menggunakan kas kecil, jadi kas kecilnya di kredit. Pada tanggal 18 juga sama, kita melakukan pembayaran biaya angkut sehingga biaya angkut di debit dan kas kecil di kredit. Pada tanggal 19 juga kita melakukan pembayaran uang makan untuk karyawan sebesar Rp150.000 di debit dan kas kecil di kredit. Dan yang terakhir ada pembelian perlengkapan kantor lagi tadi, kita catat di debit sebesar Rp70.000 dan kas kecil di kredit. Gitu. Nah, kan kita melakukan pengisian kembali kas kecil pada tanggal 8 ya, teman-teman. Nah, ini kalau dicatat itu nanti prosesnya akan sama kayak tanggal 4 jurnal perkiraannya dana kas kecil pada kas gitu. Sebesar tergantung nih. Jadi kalau misalnya metode berubah itu tergantung sama pemegang dana kas kecilnya. Misalnya pemegang dana kas kecil tersebut ingin melakukan pengisian dana kembali sebesar Rp700.000. Nah, jadi tinggal kita jumlah dan kurangin aja nih. Tadi kan dana kas kecil awal 2 juta, terus udah kita kurangin sama perlengkapan kantor, biaya angkut, uang makan, perlengkapan kantor lagi yang jumlah itu sebesar Rp591.000 kalau dijumlahin. Jadi uang yang di awal itu dikurang Rp591.000, kemudian ditambah sama jumlah pengisian dana kembali yang dilakukan oleh pemegang dana kas kecil tersebut. Misalnya dia ngisi Rp700.000, berarti uangnya jadi Rp2.109.000 gitu, teman-teman. Ini ada sedikit perbedaan sama dana kas kecil yang di awal tadi isi 2 juta, sekarang pas diisi kembali jadi Rp2.109.000 gitu, karena pemegang dana kas kecil itu mengisikan kembali nggak sesuai pengeluarannya, yaitu Rp700.000. Beda, kalau pengeluarannya kan Rp591.000 ya teman-teman, gitu bedanya di situ. Kemudian pada saat metode dana tetap, ini kalian bisa lihat pada tanggal 4 kita masukin dana kas kecil pada kas karena kita baru pembukaan dana kas kecil, kemudian pada tanggal 28 itu langsung dicatat semua transaksinya, mulai dari perlengkapan kantor, biaya pengangkut, uang makan, sampai perlengkapan kantor lagi yang jumlahnya itu Rp591.000. Nah, pada saat pengisian dana kembali itu jumlahnya sama, tetap 2 juta. Kenapa? Karena pemegang dana kas kecil pada metode dana tetap itu nggak boleh ngisi dana kas kecilnya itu melebihi dari pengeluarannya, harus sama kayak pengeluarannya itu Rp591.000. Jadi tadi dana kas kecil itu berkurang segitu, kemudian ditambahin lagi sesuai yang dikeluarkan, jumlah tetap sama, yaitu sebesar 2 juta. Itu bedanya antara metode dana fluktuasi dan dana impres. Oke, mungkin boleh di next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Aliano. Jadi silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas bank. Akuntansi kas bank atau lebih dikenal dengan nama rekonsiliasi bank ialah proses penyesuaian informasi yang merinci mengenai perbedaan antara catatan dana di bank yang dimiliki oleh perusahaan
dengan catatan dari pihak bank, sehingga nantinya dalam laporan keuangan perusahaan dapat tercatat dengan baik dan benar. Penerimaan kas itu biasanya dicatat di sisi debit dan pengeluaran kas dicatat di sisi kredit. Boleh di next? Oke. Ada beberapa penyebab terjadinya rekonsiliasi bank nih, teman-teman. Yang pertama itu ada piutang wesel. Piutang wesel merupakan utang klien dengan surat perjanjian yang mengikat, serta memiliki jaminan berupa aset. Rekonsiliasi bank bisa terjadi karena piutang wesel, biasanya karena dana dikirim melalui jasa bank. Yang kedua ada deposit in transit. Deposit in transit dapat menyebabkan rekonsiliasi bank karena setoran dana pada akhir bulan telah dicatat oleh perusahaan di bulan tersebut, tapi di pihak bank baru dicatat pada bulan selanjutnya. Selanjutnya ada outstanding check. Outstanding check adalah cek yang masih beredar dan bisa menyebabkan rekonsiliasi bank. Cek tersebut biasanya sudah dicatat oleh perusahaan, namun belum dicatat oleh pihak bank secara sepenuhnya gitu, teman-teman. Boleh di next. Selanjutnya ada kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank atau pihak perusahaan mengakibatkan saldo bank tidak sama dengan saldo buku perusahaan. Nah, hal inilah yang menyebabkan rekonsiliasi bank. Selanjutnya ada non-sufficient fund. Non-sufficient fund adalah cek kosong yang tidak memiliki dana. Cek yang telah diperiksa oleh perusahaan biasanya tidak dapat dicairkan karena dana yang terdapat di dalamnya kurang. Cek kosong ini menyebabkan rekonsiliasi bank karena bank terkait tidak dapat mencairkan dana tersebut. Nah, selanjutnya ada beban dan pendapatan bank. Salah satu penyebab rekonsiliasi bank yang lainnya adalah beban dan pendapatan bank. Beban seperti penulisan cek, biaya pelayanan, biaya administrasi, dan lainnya dapat menjadi penyebab rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir adalah kredit bank. Kredit yang dimaksud di sini adalah kredit berupa deposito bank untuk kepentingan nasabah. Kredit bank biasanya hanya diketahui oleh perusahaan setelah bank menerima rekening koran. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya nih ada contoh soal rekonsiliasi bank. Berdasarkan catatan PT Sukses Kemilau, saldo kas mereka adalah sebanyak 2 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan rekening koran Bank CBA, saldo kas dari PT Sukses Kemilau adalah sebesar 1,88 juta rupiah. Sedangkan cek yang masih dalam peredaran hingga tanggal 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Nomor 0612 senilai Rp50.000, nomor 0712 senilai Rp100.000, nomor 0912 senilai Rp300.000. Setoran sebanyak Rp600.000 belum tercatat di dalam rekening koran Bank CBA. Bank CBA pun memberikan beban rekening giro perusahaan dengan memberlakukan biaya administrasi sebesar Rp15.000. Dan transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau senilai Rp1,55 juta ternyata salah catat di bagian pembukuan perusahaan menjadi sebesar Rp1,505 juta. Lalu, pada tanggal 28 Desember 2021, diketahui nih ada seorang pelanggan yang meminta kembali cek yang sudah dibayar pada perusahaan pada tanggal 27 Desember 2021. Cek senilai Rp100.000 tersebut sudah disetorkan pada pihak bank dan sudah dicatat pada tanggal 29 Desember yang diperlakukan seperti cek kosong. Lalu, pihak Bank CBA sudah menagih piutang wesel perusahaan senilai Rp200.000 yang baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang terakhir, rekening koran yang dikeluarkan Bank CBA menampilkan adanya pengurangan sebesar Rp900.000 untuk cek nomor 0412 yang semestinya adalah Rp80.000. Nah, kita lihat nih teman-teman. Yang pertama, laporan rekonsiliasi bank pada
PT Sukses Kemilau dengan bentuk kontrol adalah sebagai berikut. Nah, di sini kas menurut catatan perusahaan itu ada 2 juta, sedangkan kas menurut rekening koran bank ada 1.880.000. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan kita harus melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, menurut catatan perusahaan itu ada penambahan, yaitu penagihan piutang wesel sebesar 200.000. Lalu ada pengurangan juga, biaya administrasi bank sebesar 15.000, cek kosong 100.000, dan kesalahan pencatatan sebesar 45.000. Jadi jumlah pengurangannya itu adalah 160.000. Lalu pada catatan menurut rekening koran bank ada 1.880.000. Nah, di sini ada penyebab penambahannya. Yang pertama, setoran dalam perjalanan, yaitu 600.000, kesalahan pencatatan sebesar 10.000, jadi jumlah penambahannya itu ada 610.000. Nah, penyebab pengurangannya ini ada cek yang beredar sebesar 50.000, 100.000, dan 300.000. Jadi jumlah pengurangannya itu ada 450.000. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman di akhir, saldo akhir yang sebenarnya menurut catatan perusahaan itu ada 2 juta, 2.040.000, dan saldo akhir yang menurut bank itu ada 2.040.000. Nah, ini udah sama nih teman-teman. Jadi fungsinya rekonsiliasi bank itu untuk menyamakan catatan menurut perusahaan dan catatan menurut rekening koran. Nah, di sini ada berdasarkan perhitungan sebelumnya, rekonsiliasi bank dari PT Sukses Kemilau adalah sebagai berikut. Jadi ini tuh jurnal rekonsiliasi bank yang dibuat oleh PT Sukses Kemilau setelah dilakukan rekonsiliasi bank. Jadi pada tanggal 31 Desember ada biaya administrasi bank pada kas sebesar 15.000, ada utang usaha pada kas sebesar 45.000, ada piutang usaha pada kas sebesar 100.000, dan ada kas pada piutang wesel sebesar 200.000. Jadi totalnya adalah 360.000. Oke, selanjutnya ini ada Giro Bank Indonesia. Mungkin teman-teman udah pada tahu gitu ya tentang Giro Bank Indonesia tuh apa gitu. Jadi di sini saya mau jelasin lagi. Giro Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia. Transaksi giro pada Bank Indonesia dicatat sebesar nominalnya, sedangkan transaksi giro pada Bank Indonesia dalam falas dicatat berdasarkan valuta asingnya dan diekuivalenkan dalam bentuk rupiah dengan kurs laporan BI atau booking rate. Pada saat terjadinya transaksi pembukuan sistem multi currency. Nah, saldo rekening giro pada BI tidak boleh dikurangi dengan kredit likuiditas yang diterima bank dari BI gitu, teman-teman. Nah, giro Bank Indonesia ini termasuk kelompok harta bagi pemilik giro bank tersebut. Kayak gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raihan. Ya, selanjutnya ada contoh transaksi Giro Bank Indonesia. Yang pertama itu ada dalam pengambilan tunai. Tanggal 1 Desember 2018, Bank XYZ Malang mengambil tunai dana di BI Malang sebesar 700 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan di jurnalnya itu di debit ada kas sebesar 700 juta rupiah dan di kredit ada giro BI sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya ada dalam penyetoran tunai. Tanggal 3 Desember 2018, Bank XYZ Malang nyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 400 juta rupiah. Untuk pencatatan jurnalnya itu di debit ada giro BI sebesar 400 juta rupiah dan di kredit ada kas sebesar 400 juta rupiah. Nah, untuk di penarikan clearing tanggal 4 Desember 2018,
Bank XYZ Malang menerima tagihan dari Bank Setia Hati Malang sebesar 100 juta rupiah untuk beban saudara Budi. Nah, untuk pencatatannya, di debit ada giro saudara Budi sebesar 100 juta rupiah, dan di kredit ada giro BI sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya ada dalam penyetoran clearing. Tanggal 5 Desember 2019, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke BI dan pada hari itu juga, clearing kedua dinyatakan berhasil sebesar 200 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro saudara Ali. Dan pencatatan di jurnalnya yaitu di debit ada giro BI sebesar 400 juta rupiah dan di kredit ada kas sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya ada giro bank lain. Langsung saya jelaskan, giro pada bank lain adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank lain. Giro pada Bank Indonesia tidak termasuk dalam rekening ini. Transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sebesar nilai nominal. Sedangkan transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sesuai valuta asingnya dan dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs laporan Bank Indonesia atau booking rate pada saat terjadinya multi currency. Giro pada bank lain merupakan kelompok harta. Berikut ini adalah contoh transaksi giro pada bank lain. Beberapa cabang bank BUMN dan bank swasta ditunjuk sebagai bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk pemerintah untuk menerima setoran pajak dan non-pajak dari masyarakat. Bank persepsi akan menyetorkan pembayaran pajak tersebut kepada kas negara. Penyetoran dilakukan ke Bank Indonesia sebagai lembaga clearing. Ilustrasinya itu adalah Bank Bima cabang Sumenab adalah bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi. Pada tanggal 6 Januari 2007, Bank Bima Sumenab menerima setoran pajak dari masyarakat sebesar 10 juta rupiah. Yaitu ada setoran tunai 4 juta rupiah dan setoran rekening tabungan sebesar 6 juta rupiah. Pada tanggal 10 Januari, Bank Bima menyetorkan pembayaran pajak tersebut sebesar 10 juta ke kas negara melalui Bank BNI Sumenab atau bank yang ditunjuk sebagai lembaga clearing. Nah, ini contoh transaksi giro pada bank lain. Nah, ini jurnal yang dibuat oleh Bank Bima. Itu pada tanggal 6 Januari 2007, di debit itu ada kas sebesar 4 juta dan tabungan sebesar 6 juta. Dan kreditnya itu ada titipan pajak sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 10 Januari 2007, di debit ada titipan pajak sebesar 10 juta, dan di kreditnya ada giro pada bank lain, BNI, sebesar 10 juta. Selanjutnya, jurnal yang dibuat Bank BNI pada saat menyetorkan ke kas negara. Itu pada tanggal 6 Januari 2007, ada di debit ada kas sebesar 500 juta, dan di kredit ada giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta. Selanjutnya ada contoh lain dari transaksi giro pada bank lain. Bank menjalin kerjasama dalam menawarkan produk tabungannya dengan memberikan fasilitas ATM bersama dalam rangka memudahkan penyelesaian utang piutang antar bank yang disebabkan adanya penarikan tabungan di mesin ATM bank lain. Maka masing-masing bank perlu membuka rekening giro pada bank lain. Nah, untuk ilustrasinya itu pada tanggal 6 Januari 2007 terdapat nasabah Bank Bima Surabaya yang menarik tabungannya melalui ATM yang dimiliki oleh Bank Yudhistira dengan jumlah penarikan sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 10 Januari 2007, Bank Yudhistira menagihkan atas penarikan nasabah tabungan Bank Bima di mesin ATM Bank Yudhistira. Atas penarikan tersebut, nasabah dibebankan biaya Rp1.000. Berikut jurnal yang dibuat Bank Yudhistira. Pada tanggal 6 Januari, di debit itu ada rekening ATM bersama sebesar 2 juta. Dan di kredit ada kas ATM sebesar 2 juta. Pada tanggal 10 Januari 2007, di debit ada giro pada bank lain Bima sebesar 2.100.000 rupiah. Dan di kreditnya itu ada pendapatan komisi ATM sebesar 1.000.
dan rekening ATM bersama sebesar 2 juta. Dengan adanya penarikan tabungan nasabah Bank Bima di ATM bersama, Bank Yudhistira maka Bank Yudhistira akan mengirimkan tagihan dan mendebit rekening giro pada bank lain. Jurnal yang dibuat Bank Yudhistira adalah sebagai berikut. Yaitu pada 6 Januari 2007, di debit ada kas sebesar 5 juta, dan di kredit ada giro pada Bank Indonesia sebesar 5 juta. Berdasarkan hasil diskusi tadi, kami berharap teman-teman yang mendengarkan penjelasan kami dapat lebih memahami materi terkait akuntansi penanaman bank. Terima kasih atas attention teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.